Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And how are you, all of my friends, my students, and my brothers and sisters? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tenses nomor 5 atau biasa disebut dengan simple past tense. Baik, jadi tenses nomor 5 berbicara tentang simple past tense. Nah, pada kesempatan kali ini, bentuk pada simple past tense itu tidak ada perbedaan dengan tenses sebelumnya, yaitu menggunakan kalimat verbal dan kalimat nominal. Nah, pada kalimat verbal dan nominal, yang berbeda hanyalah rumus pada masing-masing tenses. Nah, mari kita lihat di sini ada rumus positifnya, yaitu ada subject plus verb to atau biasa disebut dengan past tense plus object. Bentuk negatifnya subject plus primary auxiliary atau did plus not plus bar infinitive atau biasa disebut dengan verb 1 plus object. Dalam bentuk interrogatifnya primary auxiliary atau did plus subject plus bar infinitive atau verb 1 plus objek, dan jangan lupa yaitu question mark. Nah, bisa kita lihat di sini ada contoh yaitu bentuk positifnya he bought a car, ya. Bentuk kedua dari buy, ya. He bought a car. Bentuk negatifnya he didn't buy a car. Bentuk interrogatifnya did he buy a car? Nah, itulah bentuk pada kalimat verbal. Nah, sekarang kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu used atau penggunaan pada simple past ini. Perlu saudara-saudaraku sekalian ketahui bahwa apa sih penggunaan pada simple past atau tenses nomor 5 ini? Yaitu menyatakan aktivitas yang terjadi. Berarti aktivitas yang terjadi di waktu tertentu di masa lampau. Berarti tenses nomor 5 atau simple past ini menyatakan tentang aktivitas di masa lampau yang sudah terjadi, ya. Ini aktivitasnya. Nah, mari kita lihat ada di sini contoh. He bought a car yesterday. Dia membeli mobil kemarin. Nah, ini pembelian, ya, membeli ini kejadiannya kemarin. Ya, kemarin menyatakan bahwa kejadian tersebut telah terjadi kemarin. Bought, dia membeli, ya. Contoh keduanya, we went abroad last year. Kami pergi ke luar negeri tahun lalu. Nah, tahun lalu itu juga adalah simple past atau bentuk lampau yang terjadi di masa lampau di waktu tertentu, ya. Itu time signalnya ada yesterday dan last year. Nah, ini adalah penggunaan pada simple past. Nah, di sini kita lihat, ya, sudah saya sampaikan tadi time signalnya ada yesterday, last night, this morning, 2 days ago, dan last bla bla bla. Atau last year, last month, last week, ya, dan seterusnya. Nah, itulah penggunaan pada time signal untuk simple past. Sekarang mari kita lihat di sini penggunaan rumus umum atau yang kita bahas adalah question word. Ini question word, cara bagaimana kita membuat sebuah pertanyaan atau menjawab sebuah pertanyaan. Nah, coba kita lihat. Ini ada rumusnya. Ini ketika dia menanyakan tentang subjek, maka question word-nya itu adalah who, ya. Who, question word plus s, ya. Ini subjek, ya. Question word subject plus verb to plus object. Nah, yang kedua itu menanyakan kata kerja, ya. What plus did plus as atau subject plus do.
Yang selanjutnya itu menanyakan tentang objek. Nah, objek di sini bisa menggunakan what, juga bisa menggunakan whom. Tergantung. Kalau objeknya adalah benda, maka yang dipakai di sini adalah what. Jikalau objeknya adalah pronoun atau orang, maka di sini bukan lagi what melainkan whom. Nah, plus did plus subject plus verb satu atau bar infinitive dan question mark. Jangan lupa karena ini adalah membahas tentang question, maka di setiap terakhir itu harus dimasukkan question word-nya. Hati-hati jangan lupa menggunakan question word. Nah, yang selanjutnya ini menanyakan tentang waktu. When ya, plus did plus subject plus bar infinitive atau verb 1 plus question mark. Mari kita lihat. Di sini kita lihat ada contoh kalimatnya. Ada contoh kalimat, they bought a car yesterday. They bought a car yesterday. Berarti kalau kita mau lihat, di sini ada 4 pertanyaan. A, B, C, dan D. Nah, silakan dijawab dengan menggunakan bentuk kalimat, bentuk rumus tadi ini. Nah, di sini sudah jelas, teman-teman bisa lihat. Di sini bisa dilihat, who bought a car yesterday. Kenapa pakai who? Kenapa pakai who? Karena dia menanyakan subjek. Siapakah yang membeli mobil kemarin? Makanya di sini kan saya sudah bilang tadi bahwa penggunaan yang ditanya adalah subjek. Bagian A ini kan ditanya adalah subjek. Maka question word-nya itu adalah who. Baru melanjutkan ke bawah saja. Who bought a car yesterday? Siapakah yang membeli mobil kemarin? Jawabannya adalah mereka. They. Ya. Nah, sekarang bagian B. Yang dia tanya adalah bought atau membeli. Nah, karena yang dia tanya adalah kata kerja, maka question word-nya di sini menggunakan what. Ya, menggunakan what. Jadi, what did they do yesterday? Ya. What did they do yesterday? Apa yang telah mereka lakukan kemarin? Yaitu jawabannya adalah membeli. Jadi aktivitas yang dia lakukan kemarin ialah membeli. Makanya question word-nya di sini adalah what. What did they do yesterday? Ya, apa yang mereka telah lakukan kemarin? Yaitu aktivitasnya ialah mereka melakukan pembelian. Ya. Sekarang bagian C. Yang ditanya adalah car. Car ini noun. Ya. Car adalah noun atau sebuah kata benda. Maka ketika yang ditanya adalah kata benda dan dia berposisi pada objek, maka yang dia pakai ialah what. Ya, yang dia pakai adalah what plus did plus subject plus bar infinitive question mark. Oke. Nah, sini bisa kita lihat what did they buy yesterday? Karena yang dia tanya adalah noun-nya, maka yang dia gunakan question word adalah what. Penggunanya adalah what. What did they buy yesterday? Apa yang telah mereka beli kemarin? Yang mereka beli kemarin ialah car atau mobil. Nah, inilah yang disebut dengan membuat question word dan bisa dijawabnya. Nah, sekarang yang terakhir yang dia tanya ialah when atau bentuk waktu, ya. Atau waktu yang ditanyanya, ya. Nah, bentuk keempatnya di sini, bagian keempat atau contoh keempat yang dia tanya adalah yesterday. Berarti ini yang dia tanya adalah waktu. Nah, ketika yang ditanya adalah waktu, maka yang dipakai question word-nya adalah when. When did they buy a car? Kapan mereka membeli mobil itu? Jawabannya adalah kemarin. Ya, ini adalah jawabannya adalah kemarin.
when did they buy a car? The answer is yesterday. Ya, itulah cara bagaimana membuat sebuah pertanyaan dan bisa dijawab dengan sendiri. Mudah kan? Nanti coba di rumah untuk membuat kalimat lain atau membuat sebuah bentuk-bentuk kalimat lain dan dicoba untuk menjawabnya dengan sendiri. Ya. Nah, kalau teman-teman masih belum paham, silakan nanti coba untuk bertanya di kolom komentar. Insya Allah kami akan bahas. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kalimat nominal. Kalau tadi ada kalimat verbal, sekarang pembahasan kita tentang kalimat nominal. Nah, kalimat verbal dan kalimat nominal itu tidak jauh beda dengan rumusnya. Tetap masih menggunakan 3 rumus, yaitu bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Cuman dalam penggunaan rumus tersebut itu berbeda. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini. Nah, bentuk positifnya ada subject ya, plus to be. To be yang dia pakai di sini adalah to be past ya, bukan to be simple present. Kalau to be simple present itu I am, is, are. Yang dia pakai di sini to be adalah simple past. Ya, to be ini apa? To be adalah primary auxiliary atau kata kerja bantu. Plus C. C di sini maksudnya adalah complement, ya, complement, pelengkap dari subjek. Ya, pelengkap dari subjek. Nah, yang sudah saya sampaikan juga di video sebelumnya, complement ini ada 3 bentuk kelas kata yang masuk di dalamnya, yaitu ada dikenal dengan ana, ada adjektif, noun, dan adverb. Jadi complement itu ada 3 kelas kata. Jadi teman-teman tinggal memilih mau kasih masuk di mana, apakah dia di adjektif, di noun, ataupun di adverb. Nah, bentuk negatifnya adalah subject plus was, were, plus not, plus complement. Bentuk interrogatifnya sama, was, were-nya di depan, was, were-nya di depan, plus subject, plus complement, jangan lupa tanda tanya. Mari kita lihat di sini ada example dari kalimat nominal. Kita tulis di sini, he was hungry. Nah, hungry dia menggunakan kata hungry. Kata hungry ini adalah kelas katanya adjektif, ya. Adjektif. He was hungry. Dia lapar. He wasn't hungry. Dia tidak lapar. Was he hungry? Apakah dia lapar? Nah, inilah yang disebut dengan bentuk-bentuk atau contoh dari kalimat nominal. Adik-adikku sekalian, sekali lagi complement ini ada 3 kelas kata yang masuk di dalam complement, yaitu adjektif, noun, dan adverb. Ya, kalau di sini contohnya itu menggunakan hungry. Ya, adik-adikku sekalian, teman-temanku sekalian, and my brothers and sisters. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan dan kekeliruan dalam video ini, mohon dimaafkan. Berharap teman-teman semua ada yang belum paham, silahkan komentar di kolom komentar saya. Insya Allah kita akan coba untuk membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara sekalian. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahumma fiq ila komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.